Selamat siang. Kali ini kita akan mengatasi permasalahan kebocoran seperti ini, teman-teman. Ini kita lihat di sini banyak sekali terdapat oli-oli bercampur dengan debu yang telah mengering di permukaan mesin ini. Nah, ini ya kita lihat di sini. Ini sangat kotor. Ini kita lihat debu menempel bercampur dengan oli. Ini artinya ada permasalahan di sekitar sini. Apakah dia punya gasket rusak atau sudah aus atau putus, bagaimana nanti akan kita temukan jawabannya setelah kita membongkar daripada mesin ini. Oke teman-teman, silakan simak video berikut ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, pertama kita buka dulu dia punya karburator ya teman-teman. Kita lepas dulu dia punya karburator ini. Kemudian nanti akan kita buka satu persatu dia punya baut koper. Ini baut koper atasnya kita buka perlahan-lahan. Membukanya harus secara silang ya. Jangan satu dibuka sampai lepas. Harus kita buka silang-silang, ganti-gantian teman-teman. Yang berlawanan sisi atau berlawanan sudut. Nah, setelah kendor semuanya seperti ini, barulah kita bisa membuka melepasnya dengan menggunakan tangan. Kita buka seperti ini. Kemudian nanti akan kita cabut, kita lepaskan dia punya kop ini teman-teman. Kita cabut, lepaskan dari dia punya seher. Dan teknik pencabutan koper ini tidak boleh dilakukan sembarangan ya teman-teman. Tidak boleh dilakukan seperti ini untuk para mekanik pemula, kecuali para mekanik profesional. Karena apa? Karena bisa menyebabkan motor Anda nanti bisa menjadi ngebul karena posisi ring pasti akan berubah. Oke teman-teman, kita lihat. Ini di sini banyak sekali bekas potongan-potongan gasket yang tersisa di sini. Ini menandakan adanya kebocoran di sini. Makanya dia menjadi warna hitam seperti ini, teman-teman. Ada bekas oli ya bercampur bekas pembakaran di sini, makanya dia berubah jadi hitam seperti ini, jadi gosong. Oke, ini akan kita bersihkan dengan bantuan pahat kecil ya, teman-teman. Pahat kecil, dan membersihkannya pun harus hati-hati, jangan sampai dia punya permukaan daripada sambungan kop ini bisa lecet atau luka teman-teman, atau baret, nanti bisa menyebabkan permasalahan yang baru atau bisa menyebabkan kebocoran lagi. Kita gunakan amplas untuk memperhalus, mempermulus dia punya permukaan ini dengan menggunakan amplas yang halus, jangan yang kasar ya teman-teman. Kalau yang halus itu masih ada toleransi, tidak terlalu baret. Kalau yang kasar itu nanti bisa baretnya terlalu besar, bisa menyebabkan kebocoran. Oke, kita bersihkan perlahan-lahan penuh dengan kehati-hatian. Kemudian setelah itu kita bersihkan, kita keringkan dengan menggunakan kuas ya teman-teman. Kita singkirkan sisa-sisa pasir yang masih menempel di sini. Dan kita bersihkan juga dengan menggunakan bantuan kapas yang dibaluri dengan bensin. Oke, kita raba apakah masih ada sisa-sisa pasir di sini. Jika sudah tidak ada, barulah kita bisa meletakkan dia punya gasket. Nah, gasket yang baru teman-teman ya. Atau bahasa mekaniknya di sini biasa disebut dengan pak atau perpak teman-teman. Nah, dengan bantuan lem seperti ini nanti akan membantu supaya dia menjadi lebih pakem atau lebih lengket atau lebih padat ya teman-teman. Karena nanti kan di sini pasti panas, dia nanti pasti akan mengeras. Oke teman-teman, lem ini juga berguna untuk supaya dia punya gasket ini tidak bergeser-geser ketika kita memasukkan dia punya kop. Nah, kita masukkan seperti ini dengan hati-hati. Dan juga di permukaan yang satunya kita tambahkan lem seperti ini teman-teman, untuk menambah daya rekat sambungan daripada koper mesin ini teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan memasukkan pistonnya. Nah, ini yang saya bilang di depan tadi ya. Ini hanya dilakukan oleh para mekanik profesional, yaitu dengan catatan kita harus mengingat di mana posisi sambungan-sambungan daripada ring ini tadi ketika kita melepasnya atau mencabutnya. Dan harus kita posisikan kembali seperti semula supaya tidak terjadi ngebul nantinya. Oke teman-teman, setelah selesai kita masukkan dia punya koper ini, masukkan seperti ini. Perlahan-lahan pastikan dia punya rantai kamberat itu ada di posisinya dan tidak slip atau terjepit oleh dia punya ban atau rel daripada tensioner kamberat ini. Lalu kita masukkan dia punya gasket plat, yaitu sambungan koper paling depan, paling atas. Kemudian kita masukkan
dan posisikan dia punya rantai kamberat ini atau rantai keteng ini seperti ini. Kemudian kita kencangkan ya teman-teman, tidak perlu terlalu dikencangkan dulu, kita kencangkan seadanya saja dulu karena kita harus menyetel dia punya kamberat ini dulu. Setelah semuanya terpasang seperti ini, kemudian kita posisikan huruf T berada di sini ya teman-teman. Setelah posisinya huruf T-nya ada di lubang kecil yang di atas itu, barulah kita bisa menyetel dia punya posisi keteng, yaitu dengan catatan tanda tok ini harus menghadap ke depan, berada di posisi ini teman-teman, berada di colokan ini ya, dia punya titik tok ini. Oke, kita pasang perlahan-lahan dengan hati-hati, dengan penuh kesabaran karena cukup sulit ya memasang ini teman-teman. Kemudian kita posisikan, jika sudah berada di posisi, kemudian kita bisa memasang dia punya kedua baut yang panjang yang ada di samping daripada koper ini teman-teman. Oke, jika sudah terpasang, lalu kita pasang dia punya baut penguncinya, pengunci daripada gear rantai keteng ini yang gunanya untuk memutar noken as. Nah, hati-hati teman-teman ya, jangan terlalu kencang juga, nanti takutnya baut ini patah atau putus karena baut ini cukup kecil. Kemudian baru kita bisa masukkan atau kencangkan kedua baut kecil yang ada di samping ini. Nah, kita masukkan seperti ini. Setelah kita kencangkan, setelah dia cukup kencang, barulah kita bisa memasang dia punya tutup daripada gear noken as ini teman-teman, atau gear rantai keteng ini. Nah, dengan cara seperti ini kita kencangkan dengan kunci 10 dari arah sebelahnya, karena baut ini cukup panjang ya, dia menembus sampai ke sebelah. Kemudian setelah itu kita setel kembali dia punya karburator, kita pasang kembali ke posisi awalnya, dan nanti setelah itu kita bisa mencobanya apakah mesin ini masih ada kebocoran atau tidak. Mudah-mudahan saja mesin ini sudah bisa kembali normal ya teman-teman, tidak mengalami kebocoran lagi seperti yang kita lihat di depan tadi. Kemudian kita pasangkan dia punya sambungan-sambungan selang ini, kembalikan dia punya selang-selang ini berada di posisinya masing-masing. Jangan sampai ada yang terjepit ataupun slip teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak video ini. Kiranya video ini bisa memberikan manfaat, wawasan, dan juga ilmu pengetahuan bagi kita. Mari dukung terus channel ini, agar channel ini bisa terus berkembang, memberikan hal-hal yang positif yang ada di sekitar kita. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, nantikan juga ide-ide brilian lainnya dalam dunia permesinan, pertukangan, dan juga pertanian. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel ini. Mantap.